Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin rahimakumullah, pagi ini saya akan sampaikan kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang akan menguraikan bab 344, 345 dan seterusnya. Yang menguraikan pertama adalah babu karahatis syuru'il ma'mum fi nafilatin ba'da syuru'il mu'adzin bi iqamatis shalat sawa'un kanatis salatu nafilah sunnatan tilka salat aw ghairuha. Yang artinya bab kemakruhan ya, memulai sholat sunnah ketika muadzin sudah memandangkan iqamat. Ini perlu kita ketahui ya, ketika muadzin sudah mengundangkan qomat ya, maka kita tidak ada lagi posisi saat itu kecuali untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi qala idza uqimatis sholatu fala sholata illa maktubah, rawahu Muslim. Apabila sholat fardu akan ditunaikan berjamaah, fala sholata maka tidak diperkenankan memulai dengan sholat apapun illal maktubata kecuali sholat fardu. Nah, dari hadis riwayat Muslim ini dapat diambil kesimpulan yaitu kemakruhan sholat sunnah ya, ketika seorang muadzin ya akan memandangkan iqamah sholat atau juga hampir mendekati waktu sholat, misal waktu tinggal 1 menit lagi ya, sudahlah ya, kita tunggu untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, para hadirin rahimakumullah, lah nanti saya nggak kebagian nih sholat sunat qobliyah, nggak usah khawatir, nanti setelah sholat tinggal kita laksanakan sholat tersebut ya. Jadi nanti sholatnya 2, sholat qobliyah dan sholat ba'diyah gitu ya. Jadi tidak menghilangkan kebiasaan kita untuk melaksanakan sholat ya, jadi kita tetap diperbolehkan, bahkan dianjurkan kalau tidak keburu udahlah nanti sholatnya. Jadi jangan ngotot tetap sholat walaupun tinggal 1 menit bahkan 30 detik lagi ya, sampai orang yang mau komahnya juga ya nggak enak lah, mau komah tunggu dulu, yang lain juga datang lagi nggak ngelihat jadwal ya. Ini harus diperhatikan sekalian. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat qobliyah, lihat durasi waktu yang telah disepakati di tabel tersebut. Kemudian berikutnya adalah bab kemakruhan menghususkan hari Jumat baik dengan puasa atau malamnya dengan sholat yang dihususkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali. Janganlah kau khususkan malam Jumat dengan sholat malam daripada sholat-sholat yang lain. Jadi kalau sholat malam-malam yang lain tidak, namun dia mengkhususkan pada malam Jumat. Wala takhussu yaumal jum'at bisyamin min bainil ayyam. Jangan juga kalian khususkan hari Jumat dengan puasa di antara beberapa hari yang lain.
illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, kecuali ya di dalam puasa salah seorang kalian, artinya kecuali ya hari Jumat itu kebetulan ya bertepatan dengan puasa yang dibiasakan oleh dia, ya misalnya melaksanakan puasa Nabi Daud, nah itu diperbolehkan, atau puasa nazar, atau puasa Asyura, atau nanti hari Arafah ya. Nah kemudian juga nanti kita simpulkan dari beberapa hadis ini, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah, janganlah kalian puasa pada hari Jumat illa yauman qablahu aw ba'dahu, kecuali puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian lagi hadis berikutnya dari Muhammad bin Abbad qala sa'altu Jabir, aku bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, anahan nabiyyu an shaumil jumu'ah, apakah Rasul mencegah puasa pada hari Jumat? Jabir berkata, na'am, ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah ini yang terakhir nanti kita simpulkan, wa an ummul mukminin, dari istri Rasul Ummul Mukminin yang bernama Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha, anna nabiyya dakhala 'alaiha yaumal jum'ah wa hiya sha'imatun, sesungguhnya Nabi masuk ke rumah Juwairiyah, karena ini istrinya, pada hari Jumat, wa hiya sha'imatun, sedangkan istrinya itu sedang berpuasa. Qala, Nabi bersabda, asumti amsi, apakah kau puasa kemarinnya? Jawaban Juwairiyah, la, tidak. Qala aturidina antasumi godan, apakah kau akan berpuasa esok hari? Qalat, lalu berkata Juwairiyah pun, la, tidak. Qala, berkata Nabi, fa'abtiri, berbukalah sekarang. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah dari hadis-hadis tersebut Bapak sekalian dapat diambil kesimpulan makruh, ya sekali lagi makruh mengkhususkan hari Jumat dengan puasa, begitu juga mengkhususkan malam Jumat dengan sholat tertentu yang tidak dilaksanakan pada hari malam-malam berikutnya atau malam-malam sebelumnya. Ya ujug-ujug lah tiba-tiba, saya mau sholat ini nih, ya ini makruh. Kemudian ya para ulama menyebutkan beberapa alasan ya kenapa dimakruhkan. Satu, mukhalafatul yahudi wan nasara alladzina kanu yakhussuna as-sabta wal ahad, ya supaya berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani yang menghususkan hari Sabtu dan hari Ahad, ya. Nah, oleh karena itulah maka kita dianjurkan menyalahi kebiasaan mereka, yaitu mengagungkan hari tertentu, yaitu hari Sabtu tadi, Ahad, lalu kita hari Jumat. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, larangan-larangan tadi di atas ya yang sifatnya makruh, para ulama tidak menyatakan haram. Kenapa? Karena tidak ada penyebab keharaman, ya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan puasa pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Karena di situ ada alasannya, yaitu i'rad an diyabatillah, artinya berpaling dari hidangan Allah. Jadi Allah menghidangkan daging kurban kepada kita semua, lalu kita puasa, itu seolah kita menolak ya hidangan tersebut, maka hukumnya haram. Nah berbeda dengan apa? Ya, puasa hukumnya haram, ya. Berbeda dengan sholat ataupun puasa pada
hari Jumat. Jadi tidak ada alasan itu. Nah, kemudian kemakruhan puasa yang dihususkan pada hari Jumat ini hilang ya dalam dua kondisi. Satu, dia sudah terbiasa. Yang pertama adalah alasannya bertepatan dengan salah satu sebab menurut syarak. Tadi sudah sampaikan, misalnya nazar. Seseorang nazar, kalau anak saya lulus diterima di universitas negeri, saya akan puasa. Malamnya dapat pengumuman, langsung besok malam Jumatnya dapat pengumuman, besok puasa. Boleh itu ya, di hari Jumat itu. Atau juga bertepatan dengan tanggal 8. Nah, ini informasi kita ini lebaran pada hari Sabtu ya Pak, kalau tidak salah. Hari Sabtu lebaran. Nah, kalau Saudi Arabia ada kemungkinan hari Jumat. Ya, hari Jumat. Tapi kalau lihat kalender itu Sabtu. Nah, kalau di Arab Saudi memang juga ada kemungkinan Sabtu juga. Karena ada informasi sekarang itu Haji Akbar. Jadi wukufnya itu pada hari Jumat. Nah, kalau wukuf hari Jumat itu sering disebut di sana Haji Akbar. Nah, kalau Haji Akbar, informasinya raja suka membagi-bagikan hadiah. Jadi mengistimewakan jemaah haji dan juga mengistimewakan kepada penduduk Saudi Arabia. Jadi rakyatnya diberi hadiah ya lebih dari biasanya. Nah, jadi kalau nanti di sana hari Jumat wukuf, ya pasti lebarannya hari Sabtu. Nah, Sabtu berbarengan dengan kita. Nah, nanti kalau kita betul-betul pengumuman lebaran Idul Adha pada hari Sabtu, nah kita tidak puasa tanggal 1, 2, tiba-tiba puasa Arafah. Boleh puasa Arafah yang tidak kebetulan bertepatan dengan hari Jumat ya, dan selainnya. Yang kedua ya, bisa menjadi boleh puasa pada hari Jumat kalau disatukan dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Misalnya minggunya ya Kamisnya puasa, Jumatnya puasa, atau Jumatnya puasa, Sabtunya puasa ya, itu boleh. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, bagi orang yang sudah mulai puasa pada hari Jumat dianjurkan untuk berbuka, sebagaimana tadi Rasul menganjurkan berbuka puasa kepada istrinya yang bernama Juwairah binti Haris. Kata Rasul, fa'abtili, berbukalah ya. Nah, itu Pak. Kemudian kita menginjak kepada bab 346, babu tahrimil wisal bisaum, bab haram menyambungkan puasa ya. Artinya yang disebut wisal itu puasa 2 sampai lebih ya, 3 hari 2-3 hari tanpa makan dan minum di antara hari-hari tersebut. Jadi isinya akhirnya misalnya nih hanya hari Minggu tadi puasa, terus nanti maghrib sampai subuh ya nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian sambung lagi subuh baru dia berbuka pada hari Senin. Nah, itu wisol namanya. Dari Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, anna nabiyya naha anil wisol, Nabi melarang puasa wisol. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah SAW anil wisol, baginda Rasulullah SAW melarang puasa wisol. Qalu innaka tuwasilu. Nah, ketika Nabi melarang wisol, Nabi sendiri justru wisol. Apa jawaban Nabi? Inni lastu mislakum, aku ini bukan seperti kalian. Ini ut'amu wa usqa, aku ini diberi makan dan diberi minum ya oleh siapa? Oleh Allah gitu ya. Dalam keadaan puasa
dengan proses yang tidak alami seperti biasa kita. Muttafaqun alaih. Para hadirin rahimakumullah, dari apa yang disampaikan tadi dapat diambil kesimpulan dari dua hadis tadi bahwasanya wisol itu haram ya bagi umat Nabi Muhammad SAW, bagi kita. Jadi kita tidak boleh puasa yang menurut istilah ya satu daerah namanya ngableng. Jadi puasa 2 hari 3 hari ya tanpa makan dan minum sama sekali ya, atau tanpa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu tidak boleh. Makanya ketika kita berbuka puasa, sudah datang waktu buka puasa, kita dianjurkan untuk takjilul iftar, menyegerakan berbuka puasa ya. Berbaik buka puasa dulu daripada sholat maghrib ya. Buka puasa dulu. Apa hikmahnya? Islam itu agama yang sangat manusiawi ya, agama yang penuh rahmah, kasih sayang kepada ya pengikutnya, penganutnya, umatnya. Maka tidak diperkenankan untuk melampaui batas kemanusiaan tadi ya. Tidak baik kalau kita tidak langsung berbuka puasa, malah sholat dulu, ntar tanggung isya aja, saya belum lapar. Bukan masalah lapar dan belum laparnya ya, tapi kita ngikutin kepada sunnah Nabi untuk segera berbuka puasa. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan di dalam apa, menjalankan satu rutinitas ya. Oleh karena itu faqad yajibu alaihi ma yajibu li umat. Kadang-kadang ada yang wajib bagi Nabi tapi tidak wajib kepada umatnya. Ada yang wajib bagi beliau, tidak wajib bagi umatnya. Salat tahajud ya, yaitu puasa Senin Kamis, bagi beliau adalah merupakan satu kebiasaan apa, rutinitas, sehingga menjadi kewajiban, tapi bagi umatnya tidak. Begitu juga ya, ada yang boleh di Rasul, tidak boleh bagi umatnya ya. Itu tidak boleh bagi Rasul, boleh bagi Rasul, tidak boleh bagi umatnya. Ya jelaslah di antara ini wisol, kemudian juga berisi lebih daripada 4. Itu khususan bagi beliau. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian ya, sesuatu hal yang sudah dikhususkan bagi Rasul yang tidak boleh bagi umatnya, ini tidak boleh diikuti. Jangan ini wisol sama berisi lebih daripada 4 ya. Kemudian juga tambahan, ketika beliau wafat pada hari Senin lalu dikebumikannya pada hari Rabu sore, jadi 2 hari beliau tidak segera dikebumikan ya, itu tidak boleh kita ikuti ya, karena beliau ada kekhususan ya itu. Dan satu itu, yang kedua, Rasul tidak akan membusuk ya, tidak akan berbau. Kemudian yang ketiga, ada kepentingan di antara para sahabat untuk menentukan siapa khalifah ya, itu artinya pengganti tugas kenegaraan setelah Rasul wafat. Baru setelah aklamasi, Umar dan para pengikutnya mendukung Abu Bakar Siddiq untuk menjadi khalifah, Rasul Rabu sorenya dikebumikan. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa engkau wisol sedangkan kami tidak, kata Rasul, inni ut'amu wa usqa, aku diberi minum, diberi makan oleh Allah tanpa proses. Nah, disinilah hadirin rahimakumullah, kita kadang-kadang sering mengaitkan sesuatu itu dengan hukum kausalitas, sebab akibat. Kalau sebab akibat, kalau terjadi satu ada akibat dari sebab, ada sebab kemudian ada akibat, ada sebab akibat, itu namanya sunnatullah. Jangan lupa di samping sunnatullah ada inayatullah yang sebut dengan pertolongan Allah, ada akibat tanpa sebab ya. Itu sering terjadi. Misal
Ya, ya. Contoh ini, kalau sebab akibatnya apa? Sebab akibatnya ya kalau lapar makan, kemudian kenyang. Itu ya. Lapar makan kenyang, lapar makan kenyang, itu sunatullah, udah biasa. Tapi ada inayatullah, pertolongan Allah, tanpa makan bisa kenyang dan ya seger. Siapa? Ini Nabi. Dan tidak hanya dialami oleh Nabi, ada juga orang-orang pilihan, ya gitu. Tidak seperti tadi diberikan inayah oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah. Kita sering Pak ya, ketika ada kendaraan, di situ ada anak, istri, ya, suami bawa mobil, istrinya di samping, anaknya di belakang, ya, tabrakan, nabrak di belakang, ditabrak lagi, sampai mobil itu, gitu, ya. Korban meninggal, suami, istri, anak 2, anak yang kecil masuk ke bawah jok, selamat. Itu yang meninggal apa? Sunnatullah, karena mobilnya ya sampai renyek begitu. Tapi anaknya itu nggak meninggal, bahkan nggak terluka sama sekali. Itulah inayatullah. Ya, banyak yang terjadi. Jadi oleh karena itu Nabi itu diberikan kekhususan. Bisa jadi Nabi diberikan apa? Tadi diberikan tidak ada haus, tidak ada lapar, dan tetap segar, sekalipun beliau tidak mengkonsumsi makanan. Ya, nah itu hadirin rahimakumullah, banyak ya. Contoh Nabi Musa juga, wa istasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi asqal hajar fangfajarat min husnata asrata aina qad alima kullu nasi masrabahum. Ya, gitu. Nah itu wa istasqa ketika kaumnya minta disiram air. Nah pada saat itu kaumnya yang haus. Ya, ketika ada di Bukit Tih, mereka kehausan. Nabi Musa tidak kehausan. Nabi Musa biasa saja. Itu inayatullah. Yang datang kepada Rasul, ya contoh lagi Nabi Ibrahim dibakar. Kalau dibakar atau kena api, sunatullahnya ya panas, terbakar. Nabi Ibrahim tidak sama sekali. Malah jilin, itu inayatullah. Datang kepada Nabi, Rasul namanya mujizat. Datang kepada Rasul, Nabi irhas, datang kepada wali namanya karomah, datang kepada ulama namanya ma'unah. Ya, kulama dakhala Zakaria alaihal mihraba wajada indahu. Ya, ketika Nabi Zakaria masuk ke situ, Nabi Zakaria kaget ada makanan. Qala anna laki hadza, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha. Kaget, dari mana ini makanan? Ya, Siti Maryam ada di suatu tempat. Ya, ketika Nabi Zakaria naik ke sana, anna laki hadza, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kata siapa tadi? Kata Siti Maryam. Padahal itu bukan pada musimnya, itu inayatullah, Pak. Jadi kita harus percaya adanya sunnatullah, adanya inayatullah. Nah, para hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita beralih kepada bab berikutnya, bab 347 yang membicarakan babu tahrimul julus ala qabrin. Bab haram duduk di atas kuburan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriku syabahu fatahlusa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Demi ya duduknya salah seorang kalian di atas bara, ya, fatuhriku syabahu, lalu bara itu, bara api tentunya, membakar bajunya, watahlusa ila jildihi, sampai tembus kepada kulitnya, khairun lahu, lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Nah, para hadirin rahimakumullah, di sini ya, dengan hadis ini
kita bisa mengetahui pertama tentang satu keharaman duduk di atas kuburan. Jadi Bapak sekalian, kalau Bapak sekalian mengantarkan saudara, tetangga ke pemakaman, jangan sekali-kali duduk di atas kuburan. Ya. Nah, ini ya menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikomentari oleh Nawawi. Walaupun ada ulama lain mengatakan seperti Ibnu Hajar itu makruh. Adapun hadis yang berbunyi tentang ancaman tadi itu kalau duduk di atas kuburan itu untuk buang hajat. Misalnya dendam nih, dulu lu waktu hidup gini nyakitin gua, sekarang gua balas, diberakin kuburannya, itu haram. Lah intinya mah mau berak mau tidak, ya jangan duduk di atas kuburan. Kenapa? Karena kita perlu menghormati. Ini alasannya. Menghormati kuburan orang-orang yang meninggal, ya, dengan tidak menghinakannya, ya. Gitu. Jadi seolah-olah duduk di atas itu menghinakan, tidak menghormati, ya, orang kuburan tersebut, ya. Nah, gitu Pak ya. Jadi penting kita ketahui. Kemudian berikutnya adalah bab 348, babun nahyi an tazil kubri wal bina'i, larangan menembok, ya, kuburan dan membangun di atasnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala, naha, telah melarang siapa Rasulullah sallam ayyujus sasol kubru, di tembok kuburan. Jadi gini Pak, di tembok itu pinggirnya dipasangin bata seperti bikin septic tank, itu dilarang. Wa ayyuk ada alaihi, naha, melarang Rasul. Yang kedua melarang duduk di atas kuburan. Yang ketiga wa ayyubna alaihi, Rasul pun melarang membangun, ya, di atas kuburan. Artinya kuburannya dibikin ya semacam bangunan lah gitu, di plester gitu. Nah ini rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah para hadirin rahimakumullah, ini larangan-larangan tersebut oleh para ahli hadis disikapi dengan makruh, ya, makruh, ya, itu dinding kuburan itu dipasangin bata. Alasannya apa? Idoatul mal, menyia-nyiakan harta tanpa ada faidah, tabzir, ya, itu. Bahkan bisa jadi sampai haram kalau sampai kepada batasan israf, berlebihan. Dindingnya pakai marmer, waduh, terus pakai lampu dan lain sebagainya lah, ya, itu zuhrub, ya, israf. Kemudian makruh juga, ya, itu kuburan dibikin apa, tembok, ya, seperti yang kita lihat sekarang ini nih, ya, itu juga makruh. Dan yang terakhir, ya, gitu, larangan untuk duduk di atas kuburan. Nah inilah hadirin rahimakumullah, hal-hal yang mungkin belum kita ketahui perlu kita sikapi. Makanya kita kalau pergi ke Timur Tengah, ya Pak ya, maaf, ke Saudi Arabia, bapak-bapak kita lihat di bake kuburannya seperti itu, bahkan tidak ada nama, bata aja gitu, batu di atasnya, ya. Ya memang seperti itu kuburan itu sebaiknya. Tapi kita dikasih alamat. Bagaimana kalau kasih nama? Boleh kasih nama. Nabi pun pernah menandai kuburan Utsman bin Mad'un dengan batu. Tujuannya apa? Li'arifa ahlu, supaya nanti keluarganya tahu inilah kuburannya Utsman bin Mad'un. Ya, termasuk kita ngasih nama di situ. Ya, tidak haram. Demikian barangkali dan rahimakumullah hal-hal yang berhubungan dengan larangan-larangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah dijelaskan larangan-larangan berpuasa di hari Jumat, dan juga mengkhususkan malam Jumat untuk salat sesuatu. Mungkin dari jamaah ada yang menanyakan lagi, kami persilakan.
Silakan Bapak. Ada yang ingin tanyakan Pak? Baik Pak Haji, pertanyaannya yang banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, mohon izin bertanya mengenai kuburan ya. Sekarang kan ada untuk kuburan itu ada yang udah jadi dibeli di banyak yang jual itu. Itu itu gimana tuh, sama haram atau makruh itu? Ya, sama. Oh sama ya. Ya. Jadi jangan beli Pak Haji. Iya. Ya. Apalagi ada tambahan juga Pak nih. Dalam referensi lain yang saya temukan, makruh itu kalau di tanah sendiri. Tapi kalau di tanah umum seperti ini itu haram. Bahkan wajib kepada wulatul amri untuk membongkar. Karena itu tajikul makan, mempersempit tempat untuk orang dimakamkan di situ. Coba aja bayangin. Sekarang ini kuburannya cuma sekian. Dia bangun, bikin tembok untuk apa? Duduk di situ. 10 tahun kemudian. Ada tuh tempat tuh, dipagar lagi. Padahal itu cuma 1 orang, 2 orang itu. Tapi diperluas oleh dia sehingga orang lain tidak. Padahal itu adalah pemakaman umum. Pribadi ya. Ya, jadi ini kalau saya sikapi dari makruh ini itu kalau di tempat milik sendiri. Kuburan artinya tempatnya halal, tempatnya karena itu ya kalau milik sendiri mau diapain juga ya, mau kuburannya dari sana masalah gitu. Ya, gitu. Nah, misalnya di San Diego itu kan kuburan umum tapi sudah milik sendiri kan? Atau di Al-Azhar sudah milik sendiri, itu sudah dibeli. Nah, itu milik sendiri namanya. Kalau di sini kan nggak bayar. Ya, di sana juga sama. Siapa saja boleh di situ. Ya. Lah, udahlah. Intinya mah kita kalau ada yang meninggal dunia, kalau gitu tidak usah dipakai itu sebaiknya kita langsung aja kalau mau sebagai pengenal tadi batu atau batu nisan saja. Pakai rumput. Saya juga ibu saya itu dah ya rumput aja. Taruh atasnya batu nisan supaya orang tahu gitu. Anak-anaknya tahu, cucu-cucunya, cicitnya tahu. Silakan ada lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang lain Pak, dipersilakan Pak menambah thalabul ilmi kepada kita. Ada yang kita ragu-ragu, kita bertanya kepada guru kita. Yang lain? Cukup. Baik, pada Kapolsek Pangkalan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang ditanyakan masalah tadi sholat qobra bisa dilakukan setelah sholat wajib. Ya. Bagaimana dengan sholat qobranya? Sholat qobra asar dan subuh. Ya. Sebenarnya setelah sholat asar dan subuh kan dilarangkan untuk melakukan sholat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak, kita maklumi pertama adalah sholat setelah subuh ya dan sholat setelah asar itu sudah kita ketahui bahwa tidak boleh. Namun secara ini terperinci juga kita harus tahu untuk semuanya bahwa yang menjadikan haram sholat ba'da subuh dan ba'da asar itu satu ya adalah ketika sholat yang dilakukan itu tidak ada sebab sama sekali. Nah, karena kan gini, ada sebab mutaqaddim, ada sebab mutaakhir, ada sebab muqarrin. Nah, sebab mutaqaddim, penyebab sholat itu sudah ada sebelumnya. Penyebab sholat itu, misal tahiyatul masjid, sholat menghormat masjid. Apa penyebab sholat itu? Masuk ke masjid. Nah, sebab mutaqaddim namanya. Berarti boleh sholat ba'da subuh, ba'da asar, melakukan sholat di masjid. Karena itu sebab mutaqaddim namanya. Penyebabnya sudah ada dari awal. Ya. Nah,
termasuk sekarang sholat qobliyah sholat setelah subuh atau setelah asar. Apa sebabnya? Faitah. Penyebabnya duhulul waktunya sudah masuk, makanya boleh. Tapi ini Pak, jangan disengaja, ntar aja, tenang, kita kodok aja pada subuh. Itu tahari namanya, tidak boleh. Kalau tahari itu sengaja untuk melakukan sholat tadi ba'diyah asar, qobliyah asar dijadikan ba'diyah atau qobliyah subuh diletakkan pada subuh. Itu tidak boleh karena tahari namanya, tidak disengaja, disengajakan gitu. Tapi kalau sini, aduh ini jam sekian nih, mudah-mudahan masih keburu nih qobliyah, ya salat dari sini, aduh qomat. Nah, emang tidak niat dari untuk melaksanakannya pada subuh, niatnya emang dia udah qobliyah subuh, tapi karena sudah mau qomat, langsung qomat kemudian sholat. Nanti boleh setelah subuh, setelah sholat subuh, sholat qobliyah tadi itu diperbolehkan. Kenapa? Karena sebabnya adalah tadi mutaqaddim. Nah kemudian juga yang berikutnya ada sebab muqarin. Ya sekalian aja Pak, sebab muqarin itu penyebabnya menyertai. Misal terjadi gerhana matahari setelah asar, ya boleh kita sholat gerhana ba'da asar. Kenapa? Karena penyebab terjadinya sholat itu adalah masih menyertai, ya, itu ketika sholat masih gerhana, muqarin namanya, itu boleh dilaksanakan ba'da asar ataupun ba'da subuh. Nah gitu Pak. Yang tidak boleh itu sebab mutakhir. Sebab mutakhir itu yaitu penyebab sholatnya di akhir. Misalnya sholat istihoroh ba'da asar ba'da subuh tidak boleh. Kenapa? Karena penyebab sholat itu ada di akhir. Mana di akhir? Yaitu istihoroh. Istihoroh kan setelah sholat. Termasuk sholat safar. Nah sholat safar juga tidak boleh ba'da subuh ataupun ba'da asar, karena penyebab sholat itu ada safar itu bepergian, ya. Ini jadi yang dibolehkan cuma dua, sebab mutaqaddim sama sebab muqarin. Terakhir yang dibolehkan sholat itu ba'da subuh ba'da asar di Makkah al-Mukarramah, terutama di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram tidak ada keharaman atau larangan sholat ba'da asar dan ba'da subuh. Jadi Bapak sekalian, kalau kita lihat mereka itu setelah asar, setelah subuh sholat, nah itu tidak apa-apa, termasuk kita juga, ya. Itu Pak Haji, ya barangkali. Jadi sekali lagi ada sebab mutaqaddim diperbolehkan sholat ba'da asar ataupun ba'da subuh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita puasa Syawal kurang 3 hari, Rabu, Kamis, Jumatnya itu sah atau tidak Pak ya? Terus yang kedua, kalau kita ada yang meninggal, kita duduk di sana orang Kristen atau duduk di tempat makam, kan biasa ada tempat duduk dibuatkan tuh, itu kira-kira haram atau tidak? Terus yang ketiga, kalau kita sholatin mayat habis asar itu gimana hukumnya Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini double ya, 3 ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini Pak, yang pertama tadi apa? Kita puasa Syawal. Nah itu kan ada sebab syar'i, ya, sebab syar'i. Sama dengan nazar tadi, boleh. Oh saya nih puasa Syawal baru 3 hari ya. Ini masih dalam Syawal nih. Nanti aja besok hari Jumat. Nah itu boleh Jumat, ya. Karena ada sebab syar'i. Sebab saja itu anjuran untuk melaksanakan puasa pada hari bulan Syawal tersebut. Ini satu. Yang kedua, ya, duduk di atas makam siapapun tadi sudah jelas. Jadi larangan itu bukan hanya untuk orang muslim saja, tapi juga non muslim. Karena tubuh manusia itu harus dihargai gitu ya. Satu itu. Yang ketiga yaitu sholat maid setelah asar. Sebenarnya sholat maid setelah asar itu bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Bagaimana bolehnya? Nyolatin mayit itu masuk ke dalam sebab mutaqaddim yang tadi disampaikan. Kenapa? Karena penyebabnya sholat itu kan kematian. Mati dulu baru
Nah, gitu kan? Itu sebab mutaqaddim namanya. Nah, bisa jadi boleh kalau kita ittifaqiyah. Ittifaqiyah gini, ketika kita sudah sholat asar nih Pak, ya sholat asar, terus datanglah keranda ke sini, ya, ikut menyolatkan, itu ittifaqiyah, boleh. Yang tidak boleh itu kalau direncanakan, tahari itu namanya. Tadi saya sampaikan, kapan disolatkannya? Nanti pada asar. Nah ini nggak boleh. Itu namanya tahari, emang sengaja melaksanakannya pada asar. Nah bagaimana kalau kita mau menyolatkan di waktu asar tersebut? Ya, kita sholatkan mayit dulu, baru kita sholat asar. Ya, jadi yang tidak boleh tahari, yang boleh itu apa? Ittifaqiyah. Ini perlu dijelaskan ya. Ittifaqiyah, kebetulan kita sudah sholat asar, tidak sengaja ada orang menyolatkan. Ikut nyolatin lah ya. Nah, boleh itu. Karena termasuk sabab mutaqaddim, boleh. Yang tidak boleh itu adalah tadi kita tahari sengaja, udah direncanakan sholatnya pada asar. Ya, jadi kita sholat mayit dulu, udah sholat mayit dulu. Terus gimana mayitnya? Ya udah, tinggal ditunggu aja sholat asar dulu, kemudian dibawa, gitu ya. Nah, gitu aja. Kalau itu, kalau seperti itu, ya kita maklumi bahwa kita tidak sholat pada asar, ya. Itu kalau kita menyolatkan mayit dulu, kemudian kita sholat asar, gitu, ya. Nah gitu Pak, untuk yang saya tahu tentang itu keterangan dari Al-Mu'tamad, buah karya dari Profesor Dr. Wahbah Juhel, ulama Syria. Jadi yang tidak boleh tahari seperti tadi, sama dengan sholat qobliyah subuh, lalu pada subuhnya itu tahari yang disengajakan, itu yang tidak boleh. Kalau ittifaqiyah kebetulan qomat, nah nanti itu boleh. Ada lagi? Cukup? Baik, boleh mungkin ada lagi Pak Kiai, Pak Haji Masykur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan punya panel dalam kita menentukan mau sholat itu jam berapa. Ini terutama untuk sholat qobliyah, Ustadz. Kita untuk qobliyah duhur umpamanya itu kan di dalam panel disebutkan kita dibatasi azan itu dalam panel itu 3 menit. Ya. Kemudian waktu nunggu itu 6 menit untuk duhur, asar, kalau subuh itu 10 menit. Tapi kadang-kadang yang terjadi begini Ustadz, azan itu dibatasi 3 menit. Tapi adanya itu menderu, mengalun-alun dan sebagainya, sehingga waktunya itu sampai lebih dari 5 menit. Katakan misalnya sholat duhur qobliyah itu 6 menit, sudah diambil 3 menit, sehingga kita sholat qobliyahnya itu cuma 3 menit. Padahal kalau sholat duhur itu qobliyah itu kan ada 2 kali 2 rakaat. Nah, waktunya sudah dihabiskan dengan azan yang mengalun-alun tadi. Sementara ada yang bilang kalau sholatnya itu belum selesai terus ada qomat, itu artinya sholat kita gugur gitu. Tapi kadang-kadang yang terjadi di sini itu seperti itu Ustadz. Azannya sudah mengalun-alun untuk sholat qobliyah duhurnya 2 kali 2 itu nggak nyampe, tapi terus langsung dikomati. Itu kira-kira gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hal ini maka perlulah kita ini ada sedikit kebijakan. Pertama tentang sholat qobliyah. Qobliyah yang muakkad dan qobliyah ghair muakkad. Nah kalau subuh kan sangat dipentingkan sekali qobliyah subuh itu. Muakkad banget gitu ya, saya katakan muakkad banget. Jadi kata Siti Aisyah, Nabi lebih sangat perhatian sholat qobliyah itu kepada qobliyah subuh. Makanya durasinya ya, kalau dipotong adzan tadi seperti Pak Haji katakan menderu-deru, wah melanyoyan gitu, kasih jeda 15 menit
dipotong adzan 5 menit, kemudian subuhnya qobliyahnya 10 menit. Kenapa ini? Karena qobliyah subuh itu punya keistimewaan, Pak, daripada yang lain. Qobliyah subuh itu, sehingga Nabi bersabda, raqatul fajr khairun minad dunya wa fiha. Pahala 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada sedekah dengan dunia dan segala isinya. Itu sangat pentingnya. Ya contohlah kalau kita mengacu kepada sana di Arab Saudi itu ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jedanya itu cukup lama juga gitu ya. Nah kemudian ada yang memang ya kita tahu tidak muakkad. Jadi zuhur kan cuma 2 rakaat ya muakkadnya. Nah gue muakkadnya 2 rakaat lagi jadi 4. Nah kita kalau yang 2 rakaat itu bisa aja nanti setelah sholat sholat zuhurnya ya. Nah kemudian kalau gue muakkad seperti asar, bolehlah asar itu kan gue muakkad, tidak begitu dipentingkan untuk sholat qobliyah ya. Itu termasuk maghrib juga tidak begitu dipentingkan. Artinya gue muakkad lah dalam arti kata. Kalau muakkad kan sangat dianjurkan. Subuh asar, yang muakkad itu kan zuhur sama subuh gitu ya. Nah itu, nah saya malah begini Pak, kata guru saya Mama Sempur, Mama Tubagus Bakri itu, dia itu sengaja melamakan masuk ke masjid kalau subuh itu. Jadi bukan berarti dia kesiangan Pak. Mama Sempur itu ini matanya ke sini, kelopaknya seperti menghitam. Ditanyakan kepada istrinya, apa? Mama mah tiap malam nangis, sehingga ini seperti aliran, ada semacam garis ke sini karena saking banyak tangisan yang keluar. Jadi jam 2 itu sudah bangun. Tapi dengan bijaknya dia, karena santrinya suka lelet, banyak ada yang saya, beliau sengaja masuk ke masjid itu nunggu lama setelah adzan. Diam kurang lebih. Artinya apa? Supaya santri-santrinya bisa merasakan ataupun melaksanakan sholat qobliyah subuh. Gitu ya. Nah itu salah satu. Jadi dari situlah maka saya kalau di sana di masjid nyaranin begitu. Jadi untuk qobliyah subuh, jadi salat istimewa durasinya ditambah 15 menit dari, kalau dipotong dengan waktu adzan gitu ya. Jadi ketika sholat qobliyahnya 10 menit ya, ada kesempatan orang untuk melaksanakan sholat qobliyah. Itu barangkali cukup ya Pak ya. Kemudian saya sampaikan, maaf itu saya membagikan selebaran, barangkali Bapak-Bapak sekalian mau ikut umroh dengan saya pada tanggal 17 Juli sampai tanggal 25 Juli. Insya Allah saya menjadi mutawib, artinya pembimbing dari sejak keberangkatan dan juga nanti di tanah suci. Jadi tidak menggunakan mutawib dari mukimin di sana. Itu komitmen saya dengan pemilik 2 arah itu, saya mau, tapi saya yang jadi mutawibnya dari awal sampai akhir. Untuk handling hotel, bis dan sebagainya silahkan itu. Dan insya Allah nanti direct pesawat Saudi, tidak transit ya, ke Mekah dulu. Jadi kita melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru setelah itu ke Madinah. Pulangnya dari Madinah ya, jadi turunnya di Jeddah, pulangnya di Madinah. Jadi tidak kembali ke Jeddah. Biasanya kan orang kalau pesawat tuh Jeddah lagi, kalau ini lagi gitu ya. Nah itulah yang membedakan dengan yang lainnya. Maka silakan catat tanggal 17 Juli sampai 25 Juli, 9 hari ya. Itu tadi saya bagikan selebarannya, mudah-mudahan ada yang minat. Sekian, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.